Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk Sabda semua. Kebetulan di hari ini kita kedatangan salah satu alumni IBDA angkatan 6 yang baru kemarin lulus. Ada Uhtimia di sini. Beliau sekarang melanjutkan pesantren di Pondok Quran. Kebetulan kemarin dapat informasi kalau Uhtimia ini lulus seleksi talaki sanad di Turki. Untuk itu kita bisa ngobrol sebentar bagaimana pengalamannya, kemudian apa saja yang dia lakukan untuk bisa lulus seleksi tersebut. Oke, kebetulan di sini sudah ada Uhtimia. Kita sedikit ngobrol dengan Uhtimia. Uhtimia, bagaimana perasaanmu setelah tahu dinyatakan lulus seleksi talaki bersanad di Turki? Perasaannya tuh gak nyangka banget bisa keterima di sana, terus kayak deg-degan, takut, seneng, rasa bahagia tuh benar-benar campur aduk gitu. Saya kayak ya gak nyangka orang kayak aku tuh bisa keterima di sana gitu. Terus bisa sedikit diceritakan nggak atau digambarkan mengenai talaki sanad itu sendiri seperti apa? Mungkin kegiatannya nanti seperti apa, kemudian berapa lamanya, kayak gitu. Nah, kalau misalkan di sana itu nanti kita kan di sana ada Syekh Umar. Nanti kita di sana talaki juz 30 dibaca, dibenerin tahsinnya. Sampai bacaan kita tuh benar. Terus nanti di sana ada kegiatan kayak menceritakan sejarah yang ada di Turki kayak Konstantinopel. Terus kita nanti bisa belajar bahasa Arab dan bahasa Turki. Selain itu, kita juga bakal ada program baru. Jadi nanti tuh kalau misalkan kita tuh bisa murotal, nanti kita tuh bikin murotal langsung di sana. Terus kita juga bakal menceritakan sejarah, tapi kan kalau menceritakan sejarah dalam kayak pakai bahasa Indonesia itu udah biasa, tapi nanti di sana kita menceritakan sejarah pakai bahasa Arab ataupun bahasa Turki. Oh, gitu. Berapa lama untuk program ini talaki sanad di Turkinya? 4 bulan, biasanya 4 bulan. Kurang lebih 4 bulan. Oke, jadi udah lumayan ini ya, berarti termasuk bahasa Arab dan bahasa Turkinya pun harus sudah jago juga ya. Oke, kemudian selama ini apa dan siapa yang membuat kamu termotivasi untuk mengikuti program tersebut? Aku tuh termotivasi itu karena yang pasti karena orang tua. Siapa sih yang gak mau banggain orang tuanya? Dan di situ kayak ya kita berusaha kayak ya Allah, aku pengen bahagiain orang tua aku dengan bahagia tuh menghafal Al-Quran ataupun dengan memberikan prestasi gitu. Makanya kayak ya pengen semangat gitu, pengen ikut, dan alhamdulillahnya qadarullahnya itu Allah kabulkan ya. Allah kabulkan dan ijabah doanya. Oke, baik. Ada nggak tips atau cara supaya nanti bisa nih diikutin atau dilakukan sama adik-adik tingkat kamu yang masih ada di IBDA ya, untuk sabda-sabda yang lain, supaya bisa mengikuti seleksi tersebut juga dan supaya bisa lulus juga? Ada nggak tips-tipsnya? Tipsnya yang pertama, kalian tuh harus yakin, niatin kalau kita itu pengen banggain gitu, banggain orang tua dengan cara yaitu menghafal Al-Quran, terus memberikan prestasi-prestasi. Terus yang kedua, berusaha dan berdoa. Karena kalaupun misalkan kita berdoa, ya Allah aku pengen, tapi tanpa usaha itu kayak sia-sia gitu. Gak mungkin. Allah juga pengen lihat kita tuh berproses, gimana sih caranya sampai akhirnya Allah mudahin. Ya gitu. Dan diberikan jalan ya, nggak nyangka juga kan sejauh ini gitu. Yang ibu tahu Mia itu seperti apa, kan ibu tahu sedikit banyak tentang Mia. Sedikit pertanyaan terakhir, bagaimana manajemen waktu kamu selama ini dalam pembelajaran yang sebelumnya 1,5 tahun itu pembelajaran daring ya, kemudian sekarang di pesantren, sehingga kamu bisa lolos seleksi talaki bersanad di Turki ini?
Nah, jadi kalau di rumah tuh dibiasain kita tuh setiap habis maghrib tuh tilawah atau murojaah, terus store ke hafalan ke orang tua dan itu tuh didukung sama orang tua. Terus setelah pesantren, di pesantren itu kayak kita tuh setiap hari harus tilawah 2 juz paling minimalnya. Nah, selama jam-jam itu tuh ada jam kosongnya kan. Nah, jam kosongnya itu dipakai murojaah, dipakai tilawah yang gak bikin keteteran. Nah, Kalau di pondok Quran itu murni tahfiz ya? enggak, kita juga ada akademiknya. Jadi enggak ke tahfiz terus gitu. Ada belajarnya. Sebenarnya mau sekolah yang tahfiz aja, ada akademiknya itu tuh nggak berpengaruh. Tapi gimana usaha kita, gimana doa kita, kalau kita bisa, insya Allah Allah mudahin. Baik, terima kasih untuk Uhtimia atas bincang-bincangnya siang hari ini ya. Pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Uhtimia ini bisa bermanfaat untuk Sabda semua dan bisa menjadi motivasi untuk kalian semua supaya bisa terus meraih prestasi dan tetap semangat dalam menghafal Al-Quran ya. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan bisa diambil hikmahnya dan bermanfaat untuk semuanya. Demikian untuk perbincangan kita siang hari ini. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.